Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Baul Furqon, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar usul fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti, sehingga mendatangkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Baul Furqon, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkait dengan larangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa dampak yang dihasilkan oleh larangan. Apa dampak yang dihasilkan oleh larangan? Silakan kalian buka buku usul fikihnya. Saat bacakan, sigotun nahi, kata penulis, kata larangan indal itlaq, ketika diucapkan secara mutlak. Jadi kalau yang dimaksud dengan secara mutlak, tidak ada kalimat yang akan mengalihkan larangan tersebut. Jadi dia murni kata larangan saja. Dia murni larangan. Tidak ada kata-kata lain yang akan memalingkannya dari larangan menjadi hal lainnya. Tidak ada. Jadi cuma kata larangan saja yang ada. Taqtadi tahrimal manhi anhu wa fasaduhu. Maka kata larangan yang diucapkan secara mutlak itu menghasilkan makna diharamkannya perkara yang dilarang serta rusaknya perkara tersebut. Maksud dari dilarangnya sesuatu, maksud dari haramnya sesuatu yang dilarang artinya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa makna haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan dan akan mendapatkan pahala karena meninggalkannya.
Tapi jika dikerjakan maka akan mendatangkan dosa. Dan juga kata larangan yang diucapkan yang datang dengan mutlak, murni, maka kata larangan ini juga menghasilkan makna rusaknya amalan tersebut. Contoh misalnya, larangan berpuasa bagi wanita yang sedang berhalangan, wanita yang sedang haid, dilarang. Ketika wanita tersebut memaksakan untuk tetap berpuasa, maka puasanya rusak. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang dihasilkan oleh larangan ketika diucapkan atau datang dengan mutlak, murni, tidak ada kata lain yang memalingkannya. Faminal adillati, di antara dalil-dalil ala annaha taqtadil tahrima, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kata larangan itu menghasilkan makna pengharaman, qaulihi ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Segala sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian maka ikutilah, laksanakanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan segala sesuatu yang dilarang tinggalkanlah. Fal amru bil intiha, perintah Allah untuk meninggalkan amanah anhu, sesuatu yang dilarang. Perintah dalam ayat ini untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang yaqtadi wujubal intiha. Perintah meninggalkan di sini menunjukkan kewajiban dan keharusan untuk meninggalkannya. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li. Oleh karena perintah itu harus dilaksanakan, yaitu perintah meninggalkan perkara yang dilarang, menunjukkan keharusan dan kewajiban, maka ini juga bisa dimaknai bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Karena nggak mungkin kalau nggak wajib ditinggalkan kalau bukan karena dia haram. Ini menunjukkan karena perbuatan tersebut haram maka wajib ditinggalkan. Jadi cara memahaminya begini. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang dilarang Nabi. Perintah Allah untuk meninggalkan perkara yang dilarang Nabi. Dan perintah untuk meninggalkan ini harus dilaksanakan. Nah, keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang itu hukumnya haram. Karena kalau bukan haram, maka kita nggak harus meninggalkannya, masih boleh mengerjakannya kalau tidak haram. Maka keterangan keharusan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Wa minal adillati annahu yaqtadil fasad, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya larangan itu menghasilkan makna
rusaknya suatu amalan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, yang tidak kami perintahin, siapa yang mengerjakan ibadah yang kami nggak memerintahkannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ai mardud, raddun artinya mardud, mardud artinya tertolak. Wama naha anhu, dan perkara yang dilarang, falaisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dilarang itu artinya perkara yang nggak diperintahkan, kan begitu ya. Ya dilarang berarti nggak diperintahin, karena artinya dilarang adalah meninggalkannya, sedangkan arti perintah adalah mengerjakannya. Sesuatu yang dilarang maka nggak diperintahkan. Nah, falaisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dilarang itu nggak ada perintah Nabi untuk melakukannya. Maka siapa yang malah melakukannya, fayakunu mardud, maka akan tertolak amalannya. Kemudian menulis mengatakan hadza, demikian keterangan tentang apa yang dihasilkan oleh larangan. Wa qaidatul madhhab fil manhi anhu, dan kaidah yang ada pada madhab al-Imam Hambali, madhab Hambali, fil manhi anhu, tentang larangan, hal yakunu batilan aw sahihan ma tahrim. Madhab Hambali terkait larangan, jika ada suatu amalan dilarang, amalan ibadah dilarang, apakah amalan tersebut batal atau masih dinyatakan sah namun dilarang. Maksudnya tetap sah tapi ada pengharaman yang dikerjakan. Kayak misalnya puasa, dan yang dilarang adalah berbohong. Apakah ketika seseorang berpuasa dan dia melakukan kebohongan, puasanya langsung batal atau tetap sah tapi dia melakukan sesuatu yang haram? Kama yali, maka berikut penjelasannya. An yakunan nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Jikalau larangannya itu ada pada perkara yang dilarang, au syartihi, atau larangannya itu ada pada syaratnya, fayakunu batilan, maka kalau larangannya seperti ini, hukum amalannya adalah batal. Jika larangan tersebut kembalinya kepada perkara yang dilarang itu sendiri atau kepada syaratnya, maka amalannya itu batal. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Jum'ah, jika kalian mendengar panggilan atau adzan sholat Jumat, fadharul bai', tinggalkan bisnis kalian,
tinggalkan jual beli kalian. Maka larangannya ini tertuju pada perkara yang dilarang, yaitu berjualan setelah mendengar azan sholat Jumat. Maka siapa yang malah melakukannya, ini kan larangannya tertuju pada perkara yang dilarang itu langsung. Jangan jualan, dia malah jualan. Maka ini menunjukkan batalnya amalan tersebut. Karena dinyatakan batal, maka konsekuensi dari amalan tersebut tidak ada dan tidak berlaku. Seharusnya setelah seseorang jual beli, maka akan terjadi barter. Penjual dapat uang, pembeli dapat barang. Namun karena jualannya itu terjadi pada larangan, maka hal tersebut yaitu barter tidak berlaku. Sehingga kalau tetap dipaksakan, si penjual makan uang haram, si pembeli juga menggunakan sesuatu yang haram. Karena tidak terjadi yang namanya barter. Atau yang lebih jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan deketin perbuatan zina, ini larangan nih. Jangan berzina. Maka siapa yang berzina, dia malah melakukannya. Ini kan larangannya langsung tertuju pada amalan tersebut. Maka apa yang dihasilkan dari perbuatan zina tersebut tidaklah sama dengan yang dihasilkan oleh hubungan yang halal. Kalau hubungan yang halal antara suami istri, ketika lahir seorang anak, maka anak tersebut akan dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian wajib bagi bapaknya memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau perzinahan, maka ketika lahir seorang anak, anak tersebut nggak dinisbatkan kepada si laki-laki. Dan si perempuan nggak mendapatkan nafkah. Jadi batal pada saat itu amalannya. Adapun contoh jika larangan itu tertuju pada syarat amalan. Jadi bukan pada amalannya. Kalau yang tadi kan pada amalannya, ini pada syaratnya. Contoh dalam sholat adalah toharoh. Kata Nabi, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang dalam keadaan hadas sampai dia toharoh dulu. Ini syarat dalam sholat. Kenapa toharoh dibilang syarat dalam sholat? Karena toharoh itu dilakukan sebelum sholat dan harus hukumnya. Karena dia dilakukan sebelum sholat dan harus hukumnya, itulah yang disebut dengan syarat. Ketika larangan itu tertuju pada syarat suatu amalan, Allah tidak menerima sholat orang yang tidak bersuci. Maka siapa yang melakukan sholat tidak bersuci dulu dan dia dalam keadaan hadas, maka batal. Jadi yang pertama, kalau larangan itu tertuju pada perbuatannya atau pada syarat perbuatan tersebut, maka jika dilanggar perbuatannya batal. Atsani, yang kedua, an yakunan nahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaqu bidzatil manhi anhu wala syartihi
fala yakunu batilan. Jikalau, ini yang kedua, larangan itu tertuju pada perkara yang tidak ada kaitannya dengan yang tidak ada kaitannya dengan larangan. Sekali lagi Ustaz ulang, jika larangan tertuju pada perkara di luar yang tidak berhubungan dengan perkara yang dilarang, dan juga tidak pada syaratnya, maka amalan tersebut tidak menjadi batal. Intinya larangannya itu tidak tertuju pada amalannya dan tidak juga tertuju pada syaratnya. Namun larangannya itu tertuju pada perkara di luar dari amalan dan syarat tersebut. Jika larangan bentuknya seperti ini, maka amalannya tetap sah ketika larangan tersebut dilakukan. Dia ngelakuin larangan itu, namun amalan yang dia kerjakan tetap sah. Amalan yang dia kerjakan tetap sah. Contohnya adalah larangan melakukan najash. Ya, ini dalam ilmu fikih berkaitan dengan muamalah jual beli. Siapa yang melakukan najash, ya, melakukan najas, maka jual belinya tetap sah. Jadi jika seseorang membeli suatu barang dan pada barang tersebut telah terjadi najas, maka jual belinya itu tetap sah. Dan si pembeli memiliki hak khiyar. Nah, dalam perkara ini jual belinya sah walaupun di sana ada perkara yang dilarang, yaitu najas. Jadi misalnya dalam suatu lelang nih, ternyata si panitia lelang berbuat curang dengan melakukan najas. Tapi ada seseorang yang nggak tahu tentang najas itu, dan dia pun menyetujui untuk membeli barang lelangan tersebut. Nah, hukum jual beli yang dilakukan oleh orang ini hukumnya sah, walaupun pada jual beli tersebut terdapat larangan. Karena larangannya, ya, dalam perkara ini itu tidak terkait pada perbuatan tersebut, tidak. Jual belinya mah tetap sah. Tapi larangannya itu terkait pada hal lain, yaitu najas. Najas itu kan tidak termasuk dalam jual belinya, tapi najas itu adalah bentuk kecurangan dalam jual beli. Perkara di luar dari jual beli. Ya, makanya jual belinya mah tetap sah. Jual belinya tetap sah, yang dilarang najasnya. Jadi penjual berhak mendapatkan uang, walaupun dia juga akan mendapatkan dosa karena telah melakukan kecurangan. Jadi intinya adalah jika larangan itu tertuju pada perbuatannya seperti zina, atau tertuju pada syarat perbuatan, maka jika dilanggar perbuatannya batal.
Tapi jika larangan yang ada itu tertuju bukan pada perbuatannya, bukan pada syaratnya, tapi pada perkara di luar dari perbuatan, maka amalannya tetap sah walaupun pelakunya berdosa. Tentu hal tersebut akan menghilangkan kebaikan, ya. Sah tapi berdosa akan menghilangkan kebaikan, akan menghilangkan keberkahan, dan pahalanya juga akan berkurang. Taib. Kemudian di sini penulis memberikan contoh. Misalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada perbuatannya, yakni dalam urusan ibadah, an-nahyu an shaumi yaumil idain. Larangan berpuasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Siapa yang malah berpuasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya, udah tahu itu dilarang, tapi dia malah melakukannya dan larangannya itu tertuju pada perbuatan, maka batal perbuatannya, nggak diterima sama Allah. Wa mithalul a'id ila dzatihi fil muamalah, dan contoh larangan yang kembali kepada perbuatan dan kaitannya dengan muamalah, bukan ibadah, muamalah. An-nahyu anil bai'i ba'da nida'il jum'ah. Larangan berdagang setelah terdengar panggilan sholat Jumat. Yang kedua, ya, kan ada masjid yang Jumatan azannya 2 kali. Setelah azan kedua itu dilarang jualan. Larangannya itu tertuju pada jualan. Maka siapa yang melakukan jualan setelah azan salat Jumat yang kedua, batal jualannya. Maksudnya batal, ya kayak orang beli terus gak jadi, akhirnya dikembaliin. Seharusnya seperti itu, dibatalin transaksinya, dikembaliin berarti barangnya. Tapi kalau tetap dipegang, dia gunakan, maka dia menggunakan barang orang lain secara zolim. Umithalul a'idi ila syartihi fil ibadati, dan contoh larangan yang kembalinya kepada syarat dalam ibadah. Ini tidak kembali kepada perbuatannya, tapi kembalinya kepada syaratnya. Jadi larangannya tidak tertuju pada perbuatan, melainkan kepada syarat perbuatan tersebut yang berkaitan dengan ibadah. An-nahyu an lubsi rajuli thawbal harir. Larangan laki-laki memakai pakaian dari sutra. Fasitrul aurati syartun li sihhatis shalah. Menutup aurat itu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Fa idza sataraha bi thawbin manhi anhu, jika seseorang memakai pakaian untuk menutupi aurat tapi pakaiannya adalah pakaian terlarang, lam tasih salatu, maka salatnya enggak sah. Li'audin nahi ila syartiha, karena larangan itu tertuju pada syaratnya. Laki-laki enggak boleh pakai pakaian dari sutra. Dia pakai sutra, ya dia sama aja kayak orang enggak berpakaian dalam hukum Islam. Ya, dia dianggap seperti orang yang enggak berpakaian, walaupun saat itu dia sedang memakai pakaian sutra.
Nah, karena dirinya tidak dianggap seperti orang yang berpakaian, lalu dia masuk ke dalam ibadah sholat, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia sholat tidak berpakaian. Tapi kan dia pakai sutra. Sutra tidak dianggap sebagai pakaian bagi laki-laki. Nggak dianggap. Maka syaratnya hilang. Kemudian menulis mengatakan wa mithalul a'idi ila syartihi fil muamalati. Dan contoh larangan yang kembalinya kepada syarat perbuatan dan perbuatan ini berkaitan dengan muamalah. An-nahyu an bai'il hamal. Larangan menjual janin. Maksudnya janin hewan ya. Ini saya punya sapi, saya punya kambing lagi hamil. Ya, indukannya nggak saya jual, yang saya jual anakannya yang masih dalam perut. Ini kan dilarang ya. Fal ilmu bil mabi syartun li sihatil bai. Ini perlu kita pahami nih, ini syarat dalam jual beli. Di antara syarat dalam jual beli adalah barang yang dijual diketahui. Barang yang dijual harus diketahui, itu syarat. Siapa yang jual kucing dalam karung, maksudnya itu adalah kiasan ya. Menjual barang misteri, gak ketahuan apa itu barangnya. Itu gak sah dalam hukum Islam. Karena syarat dalam jual beli harus diketahui barang yang dijual apaan. Nah, menjual janin hewan ini kan perkara yang gak diketahui. Apakah dia sempurna atau dia cacat, atau dia bakalan lahir dengan selamat atau malah mati. Gak diketahui. Karena syaratnya tidak terpenuhi, maka menjual janin adalah akad jual beli yang tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu diketahuinya barang yang dijual. Itu wajib. Sedangkan menutup-nutupi atau tidak diketahui barang yang dijual itu terlarang. Nah, larangan ini tertuju pada syarat. Maka jika dilanggar, amalannya akan menjadi batal. Sekali lagi, jika larangan itu tertuju pada perbuatan, mau itu ibadah atau muamalah, dan jika tertuju pada syarat suatu perbuatan, baik itu ibadah atau muamalah, jika dilanggar larangan tersebut, maka batal amalannya. Wa mithalul aidi ila amrin kharijin fil muamalah. Contoh larangan yang tertuju pada perkara di luar dari perbuatan, dan perbuatannya ini adalah perbuatan muamalah. Maaf, saat kelompat ini. Saat ulang. Wa mithalun nahyil a'idi ila amrin kharijin fil ibadah. Contoh larangan yang tertuju pada perkara di luar dari perbuatan. Jadi dia nggak ada kaitannya dengan perbuatan. Enggak pada perbuatannya dan juga enggak pada syarat. Intinya gini, larangan ini tertujunya bukan pada perbuatannya dan bukan pada syaratnya. Larangannya tidak tertuju pada perbuatan dan tidak pada syaratnya. Karena kalau tertuju pada perbuatan atau syaratnya jelas langsung batal. Tapi ini larangan tidak tertuju pada perbuatan atau larangannya, tertuju pada selain dari keduanya itu. Dalam urusan ibadah, contohnya adalah an-nahyu
an lubsir rajuli imamatal harir. Seorang laki-laki dilarang memakai imamah, sorban yang terbuat dari sutra. Imamah itu kan penyempurna pakaian aja ya. Intinya pakaian dalam sholat itu adalah yang menutup aurat. Sedangkan kepala kan bukan aurat. Nah dia pakai imamah. Anggaplah dia pakai peci. Tapi terbuat dari sutra. Falau shalla wa alaihi imamatu haririn atau imamatun harirun. Jika seseorang laki-laki sholat dan dia menggunakan sorban dari sutra, lam tabtul sholatuhu, sholatnya mah nggak batal, sholatnya tetap sah. Li'anna nahya la ya'udu ila dhatis sholati wala syartihi, karena larangannya ini tidak tertuju pada sholatnya dan juga tidak tertuju pada syarat sholat. Atau yang lebih mudah juga, misal seorang laki-laki sholat dan dia pakai cincin emas. Kan dilarang laki-laki pakai cincin emas. Cincin itu bukan termasuk dalam urusan sholat. Dan juga tidak ada syarat yang berkaitan dengan cincin dalam sholat. Jadi cincin itu di luar dari sholat dan di luar dari syarat sholat. Ketika dia menggunakan cincin yang terlarang, sholatnya mah gak berpengaruh. Sholatnya tidak terpengaruh oleh cincin yang haram tersebut. Jadi sholatnya tetap sah walaupun dia melakukan perbuatan yang haram. Sama seperti orang yang puasa tetapi bohong, berdusta. Bohong itu, berkata jujur itu tidak termasuk dalam ibadah puasa. Dan bukan dalam syarat puasa. Jadi larangan berbohong tidak terkait pada puasa dan tidak terkait pada syaratnya puasa. Jadi kalau ada orang puasa dan dia tetap berbohong, puasanya tetap sah, namun dia berbuat sesuatu yang haram. Wa mithalul a'idi ila amrin kharijin fil mu'amalah. Dan contoh larangan yang tertuju pada perkara yang tidak termasuk ke dalam perbuatan dan juga tidak termasuk ke dalam syarat perbuatan. Sekali lagi, contoh larangan yang tertuju pada selain perbuatan dan selain pada syaratnya. Terus tertujunya kemana? Tertujunya kepada perkara di luar dari perbuatan dan syaratnya. Dan ini kaitannya dengan muamalah. Kalau tadi kan ibadah, sekarang dengan muamalah. An-nahyu anil gish, larangan berbuat curang. Falau ba'a syai'an ma'al gish la yabtulul bai'. Siapa yang berdagang dengan curang, itu dagangannya enggak batal, tetap sah. Ya. Karena curang itu tidak termasuk ke dalam dagangannya. Dagang mah yang penting kan serah terima. Menyerahkan barang, menerima uang, begitu. Dan juga tidak termasuk ke dalam syarat dalam jual beli. Karena dalam syarat jual beli nggak ada ungkapan jujur, nggak ada. Jadi ini perkara ada di luar jualan dan ada di luar syarat jualan. Sehingga jika dilakukan larangan ini, jualannya tetap sah. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai'i wala syartihi. Karena larangan ini tidak tertuju pada
perbuatan dan juga tidak tertuju pada syaratnya. Namun si pembeli memiliki hak khiyar, sehingga ketika dia melihat, loh ana dicurangin nih, ana bilang ana beli barang yang mulus ya, nggak mau cacat, dan harganya pun harga barang yang mulus. Ketika di rumah ternyata yang dia beli barang cacat, kembaliin, karena dia punya hak khiyar, namanya khiyarul aib, ada cacatnya, atau khiyarut tadlis, dia punya hak. Taib. Sekali lagi, intinya ya ikhwan, kalau larangan itu nggak serta-merta langsung membatalkan perbuatan. Dilihat dulu, jika larangannya itu tertuju pada perbuatan atau syarat perbuatan, maka batal perbuatannya jika larangan itu dilanggar. Tapi jika larangan itu tertujunya bukan pada perbuatan dan bukan pada syarat perbuatan, maka jika larangan itu dilanggar, perbuatannya tetap sah, namun ada pelanggaran yang dilakukan. Tayyib. Ini contohnya tolong diingat dengan baik. Selanjutnya, wa qad yakhrujun nahyu anit tahrimi lima'anin ukhra. Ada beberapa keadaan di mana larangan itu tidak bermakna haram, tapi maknanya adalah hal lain. Dan itu terjadi lidalilin yaqtadi dzalika, karena ada dalil yang memalingkan larangan dari haram ke makna yang lainnya. Berarti larangan ini datang tidak secara mutlak, namun ada kata lain atau dalil lain yang memalingkannya dari pengharaman. Faminha, di antara makna larangan selain haram, asalnya kan larangan itu maknanya haram kalau datang secara mutlak, tapi kalau dia datang tidak secara mutlak, maka maknanya bukan larangan, bukan pengharaman lagi. Lalu apa maknanya? Di antaranya satu, al-karohatu, maknanya bukan haram tapi makruh. Wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan contoh untuk larangan yang maknanya makruh. Contohnya biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadakum, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Di sini ada larangan. Kata Nabi jangan. Ini kan larangan. Faqad qala al-jumhuru innan nahya huna lil karahati. Jumhur mengatakan larangan ini artinya makruh bukan haram. Li'anna dzakara bid'atun minal insan. Karena kemaluan itu termasuk anggota tubuh manusia. Wal hikmatu min nahyi tanzihul yamin. Ya, termasuk tubuh manusia, bukan sesuatu yang di luar dari tubuh manusia dan najis, tidak. Ya. Jadi memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil bukan haram tapi makruh. Sebab kemaluan itu termasuk anggota tubuh manusia. Adapun larangan Nabi dari memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil, itu tujuannya untuk mensucikan tangan kanan.
Kenapa? Karena kemaluan itu kotor. Tempat keluarnya kotoran. Tempat keluarnya najis. Sedangkan tangan kanan digunakan untuk sesuatu yang baik. Makan, untuk salaman. Seperti itu. Atsani, makna yang kedua, al-irsyad, sebagai arahan atau petunjuk. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, kepada sahabat Mu'adz ketika dikirim ke suatu daerah untuk berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'unna an taqul, afwan. Ini bukan ketika Mu'adz dikirim ke suatu daerah, tapi ini berbeda. La tad'unna an taqula dubura kulli salatin. La tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi, jangan kamu tinggalkan. Ini kan larangan. Jangan kamu tinggalkan. Tapi maknanya bukan haram. Tapi maknanya adalah petunjuk. Karena kalau maknanya haram, orang yang ketika sholat gak baca Allahumma a'inni ala dzikrika, berarti sholatnya batal. Karena dia melakukan perbuatan haram dalam sholatnya. Makna larangan ini bukan haram, melainkan petunjuk. Kata Nabi, jangan kamu tinggalkan untuk berdoa di setiap akhir sholat, yaitu doa Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Jangan tinggalkan doa ini di setiap akhir sholat. Baik, ini dia contoh dari larangan yang menunjukkan kepada petunjuk. Sehingga ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kesimpulannya adalah larangan itu kalau datang secara mutlak, maka larangan itu maknanya haram. Dan jika amalannya dilakukan, perbuatannya dilanggar, batal. Tapi jika larangan itu datangnya tidak secara mutlak, maka larangan itu maknanya bukan haram, tapi bisa bermakna makruh dan juga bisa bermakna irsyad. Bisa bermakna makruh, bisa bermakna irsyad. Baik, ahibati fillah, ini dia yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan antum catat yang penting di buku catatan antum untuk memudahkan dalam murojaah, dan ditanya lewat telepon
apa yang antum belum paham. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi. Orang yang terkena perintah dan larangan. Siapa orang yang harus menjalankan perintah dan dia harus meninggalkan larangan. Itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.